Nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Cahaya Fajar Menembus Hutan Tarik. Arya Kamandanu segera menceritakan pengalamannya setelah meninggalkan desa Kurawan. Seluruhnya merupakan pengalaman pahit dan menyakitkan. Sekarang dia benar-benar merasa tidak mempunyai apa-apa lagi. Hidup dan jiwanya kosong melompong. Dia telah kehilangan segala-galanya. Dia telah kehilangan ayahandanya yang amat dicintainya. Demikian pula Nyi Rongkot telah pergi mendahuluinya ke alam baka. Meisin mendengarkan seluruh penuturan Arya Kamandanu dengan hati bagaikan tersayat-sayat sempilu. Wanita yang berjiwa lembut itu sampai menitikan air matanya. Jadi ayahanda Anggareksa sudah tiada lagi, Kakak. Dan Nyi Rongkot yang sabar dan baik hati itu juga sudah meninggalkan kita. Iya, segalanya sudah berubah. Sekarang aku tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Aku tahu, Kakak. Hatimu sedang dirundung kepedihan. Pikiranmu sedang dirundung kegelapan. Tapi kau jangan putus asa, Kakak. Aku akan selalu setia mendampingimu setiap saat. Bukankah aku adalah istrimu? Bukankah aku adalah milikmu yang sia sekarang ini? Sudahlah, Meisin. Aku tak mau bicara soal itu lagi. Terlalu pahit untuk dibicarakan. Juga untuk dikenal. Sudahlah. Lebih baik kau tidur sekarang ini.
Maka demikianlah, Meisin akhirnya bersatu kembali dengan Arya Kamandanu. Mereka hidup bersama-sama sebagai seorang suami istri. Dan mereka tetap tinggal dalam gubuk di lereng Gunung Arjuno. Mereka berusaha mengasuh Panji Ketawang dengan sebaik-baiknya, seperti anak kandung mereka sendiri. Sepintas selalu memang nampak hidup mereka sangat serasi. Tapi Meisin yang perasaannya sangat halus dan peka, dapat merasakan getaran-getaran sumbang di antara hubungan mereka. Hubungan mereka masih terasa ada ganjalan dan kepincangan-kepincangan. Meisin tahu apa sebabnya. Dia tahu Arya Kamandanu masih belum dapat menghilangkan kekecewaannya. Dan Meisin berusaha untuk bersikap lebih dewasa. Dia berusaha untuk tetap memberikan pengertian yang besar kepada suaminya. Panji Ketawang sudah tidur, Kakang? Ya, dia tidak begitu nakal lagi sekarang. Biasanya sebelum kau tinggal di sini, dia tidak mau tidur sendirian. Memang peranan seorang ibu sangat besar sekali di hati bocah. Aku tidak pernah memarahinya. Kau memang cukup sabar. Kukira dalam waktu dekat, Panji akan menyukaimu. Kau tidak ingin tidur, Meisin? Aku sudah mencoba untuk tidur, tapi belum bisa, Kakak. Kau tidak perlu berpikir macam-macam. Ya, menuruti simpang siurnya pikiran memang tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Justru akan membuat orang susah tidur. Baiklah, aku tidak akan memikirkannya lagi. Meisin, apakah kau masih mempunyai kesulitan yang mengganggu pikiranmu? Aku kasihan melihat bocah kecil itu. Aku seperti melihat bayanganku sendiri di depan cermin. Ada apa dengan Panji Ketawang? Apakah dia mengatakan sesuatu yang telah menyinggung perasaanmu? Tidak. Dia memang menanyakan sesuatu. Dan aku terpaksa tidak dapat memberikan jawabannya, Kakak. Dia menanyakan apa? Tadi sore, dia menanyakan perihal bapaknya. Dia juga sering menanyakannya padaku. Dan aku pun tidak pernah menjawabnya. Kukira dia masih terlalu kecil untuk memahami semua ini. Kakak, apa sebenarnya yang telah terjadi? Apa kau juga ingin mengetahuinya? Sudahlah, kalau kau keberatan menceritakannya, aku pun tidak akan memaksa. Sudahlah, Kakang, lupakan saja itu. Kalau kau ingin tahu, aku akan menceritakannya padamu sekarang. Tidak usah, Kakang. Dan lagi, benar apa yang kau katakan. Panji memang belum bisa memahami semuanya ini. Dia masih terlalu kecil untuk bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Sudahlah, Kakang. Kau tidak perlu menceritakannya. Tapi kukira kau perlu mengetahuinya juga. Bukan untuk Panji. Apa maksud Kakang? Ya, kau perlu mengetahuinya. Bagaimanapun juga kau pernah menjalin hubungan dengan saudara tuaku. Bahkan kalian berdua pernah menjalin hubungan yang sangat erat, sehingga membuahkan hasil di dalam kandunganmu itu. Sudahlah, Kakang. Sudahlah. Kita bicara soal lain saja. Meisin, kau justru harus mengetahuinya. Kau harus tahu apa yang terjadi atas diri Arya Dwi Pangga. Dia itulah laki-laki yang menjadi bapak dari bayi yang kau gendong siang malam itu. Mengapa kau tidak mau berterus terang padaku? Mengapa kau masih juga menyembunyikan isi hatimu? Katakanlah. Katakanlah terus terang bahwa kau ingin mendengar berita tentang Arya Dwi Pangga. Dan aku akan menceritakannya dengan senang hati. Kakang, sudahlah, Kakang, sudah. Aku tidak mau bicara soal itu lagi. Kau takut mendengarnya, bukan? Katakanlah. Katakan bahwa kau takut mendengar cerita yang akan kututurkan padamu ini. Dengar, Meisin. Dengar baik-baik. Arya Dwi Pangga sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang kau sudah tahu. Akulah yang menyebabkan kematian Arya Dwi Pangga. Kau jangan salah paham, Kakak. Aku sama sekali tidak bermaksud mengungkit-ungkit cerita lama. Kau memang berhak mengetahuinya, Meisin. Setidak-tidaknya nanti mempunyai sesuatu untuk kau katakan. Jika suatu ketika anakmu bertanya tentang bapaknya. Nah, kau puas sekarang? Maafkan aku, Kakak. Maafkan aku. Kalau aku telah menyinggung perasaanmu. Tapi sama sekali bukan maksudku untuk melukai hatimu.
Bagiku, Arya Dwi Pangga tidaklah berarti apa-apa. Kalau toh dia berhasil meninggalkan bekas di dalam perutku, sama sekali itu bukan keinginanku. Sudahlah. Aku juga tidak mau bicara lagi soal ini. Kau mau kemana, Kakak? Kalau kau mau tidur, tidurlah. Aku mau jalan-jalan di luar sebentar. Kekecewaanmu itu sangat mendalam. Kasihan kau, Kakak. Semua ini karena salahku. Kalau saja aku bisa mengendalikan diri dan tidak meninggalkan Kurawan, tentu semua ini tidak akan terjadi. Dan sekarang, kita terpaksa hidup dengan cara seperti ini. Kau selalu berusaha menjauhi aku. Hubungan kita sebagai suami istri rasanya hambar. Seperti ada hambatan yang susah dicampakkan. Kakak Kamandanu, berapa lama kita harus hidup dengan cara seperti ini? Kapan hari-hari bahagia itu akan datang? Di mana kita bisa hidup berdampingan sebagai suami istri dengan rasa tenang, tentram, dan penuh pengertian. Bulan bersinar menerangi hamparan lembah dan daerah yang berbukit-bukit. Puncak Gunung Arjuna disaput awan. Arya Kamandanu duduk di atas sebongkah batu. Dia terpekur seperti seorang yang sedang bersemedi. Tubuhnya bermandikan cahaya bulan dan matanya menatap di kejauhan sana. Apa sebenarnya yang terjadi pada diriku ini? Kemarin aku selalu merindukannya. Aku selalu mengenang wajahnya dan memikirkan keadaannya. Tapi mengapa sekarang aku justru sangat merasa tersiksa berada di dekatnya? Iya, rasanya memang sulit untuk mencampakkan kekecewaan ini. Setiap kali aku melihat Mesin mengusap-usap perutnya, aku selalu membayangkan Arya Dwi Pangga. Aku seolah-olah melihat Arya Dwi Pangga memeluknya dari belakang. Aku tahu, ini hanyalah karena gambaran-gambaran pikiranku sendiri. Tapi mengapa aku tidak bisa membuang jauh gambaran-gambaran seperti ini? Ya, barangkali memang sudah nasibku. Benar apa yang dikatakan Arya Dwi Pangga. Aku adalah laki-laki yang paling tolol dan paling malang di dunia ini. Aku selalu makan getahnya. Aku selalu menelan pahitnya. Dan orang lain yang merekuk manisnya. Aku selalu menjadi keranjang sampah buangan. Aku merasa hidupku tak ada gunanya lagi. Aku merasa sia-sia. Hatiku telah menjadi kosong. Arya Dwi Pangga telah menyulut dan membakar hatiku hingga kosong. Itu adalah malam ke-7 semenjak Mesin kembali hadir di dalam kehidupannya. Semenjak malam itu, Arya Kamandanu seringkali nampak murung dan gelisah. Mesin seringkali menjadi salah tingkah dan kebingungan. Arya Kamandanu selalu berusaha menjauhinya. Tapi Mesin adalah seorang wanita yang sabar dan tabah. Dia terus saja berusaha mendekati Arya Kamandanu. Dia berusaha untuk terus tersenyum dengan manis di depan suaminya. Aku harus selalu mendekatinya. Aku harus selalu menghiburnya. Kulihat Kakang Kamandanu sangat menderita. Aku tahu dia tidak pernah membenciku.
Dia hanya belum bisa melupakan kekecewaan yang selama ini telah menghimpit jiwanya. Bibi! Bibi Mesin! Bibi Mesin! Itu Panji. Ada apa, Panji? Bibi di sini. Bibi di sini, Panji. Bibi? Kiranya Bibi di sini ya? Saya cari kemana-mana, Bi. Kau mau apa mencari Bibi? Bibi berjanji apa? Katanya Bibi mau mengajak bermain-main. Bibi sedang sibuk. Bibi banyak pekerjaan, Panji. Nanti kalau Bibi sudah selesai, kita main-main. Panji mau main-main di mana? Kita mencari ikan saja, Bi. Di sana ada sungai yang banyak ikannya. Jangan. Lebih baik kita bermain-main di sini saja. Di halaman sini, Panji. Kapan, Bi? Nanti, kalau Bibi sudah selesai bekerja. Ya? Kalau begitu, saya menyusul Paman Kamandanu saja, Bi. Paman Kamandanu kemana? Ke sana, Bi. Ke pinggir hutan sana. Paman Kamandanu biasanya mencari kayu bakar di pinggir hutan sana. Kalau begitu, tidak usah, Panji. Kau tidak usah menyusul pamanmu. Lebih baik ditunggu saja di rumah. Nanti juga dia pulang. Lalu, saya mau apa, Bi? Bosan main-main sendiri. Lebih baik kau membantu Bibi. Ada banyak pekerjaan yang bisa kau kerjakan. Lihat, kau bisa membersihkan halaman. Kau juga bisa mencari air bersih untuk minum. Nah, itu. Kau bisa merapikan kayu bakar yang di samping pondok itu. Jangan hanya main-main, Panji. Dari kecil kau juga harus belajar bekerja. Semua pekerjaan itu baik. Nah, bagaimana? Kau mau membantu Bibi merapikan kayu bakar itu? Yuk. Ya, Bi. Saya mau. Soalnya apa? Soalnya Bibi baik. Bibi seperti ibu saya. Bibi cantik dan baik hati. Panji, kau masih kecil. Bibi percaya ibumu adalah seorang wanita yang cantik dan baik, dan sayang sekali padamu. Bibi tidak akan secantik dan sebaik ibumu. Benar, Bi. Bibi cantik dan baik seperti ibu saya kok. Sudahlah. Ayo, kau bantu Bibi merapikan kayu bakar itu ya. Dan setelah itu, kita membersihkan halaman bersama-sama. Pagi itu langit sangat cerah. Dengan dibantu Panji Ketawang, Mesin bekerja membereskan urusan rumah tangganya. Semula mereka membereskan kayu bakar yang berserakan di samping gubuk. Mereka mengumpulkan kayu bakar itu dan menatanya dengan rapi. Setelah itu mereka mulai membersihkan halaman. Mesin mengumpulkan daun-daunan kering dan Panji Ketawang mencabut rumput. Sekali waktu Mesin berhenti karena kelelahan. Sambil menarik nafas panjang, dia mengusap-usap perutnya yang nampaknya semakin besar. Panji Ketawang menghampirinya, dan Mesin mengelus-elus kepala bocah itu. Pada saat itulah, Arya Kamandanu muncul dari belakang rumah. Arya Kamandanu menghentikan langkahnya sejenak. Mendadak hatinya kembali merasa teriris-iris. Alangkah rukunnya mereka berdua. Mesin itu memang seorang wanita yang cantik dan baik hati. Mestinya memang dia menjadi istri Arya Dwi Pangga. Lihat saja, Panji Ketawang adalah anak Arya Dwi Pangga, dan Mesin dengan cepat bisa mengambil hatinya. Dan sebentar lagi dia pun akan melahirkan adik Panji Ketawang. Ya, memang seharusnya Mesin menjadi istri Arya Dwi Pangga. Lalu bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan kau, Arya Kamandanu? Bi, itu Paman sudah pulang. Paman sudah pulang. Kau kelihatannya lelah sekali, Kakang. Kau tidak usah terlalu memikirkan aku, Mesin. Lebih baik kau memikirkan kesehatanmu sendiri. Dan juga kesehatan anak yang sedang kau kandung itu. Iya, kesehatan itu memang perlu. Oh ya, bukankah kau belum makan malam, Kakang? Ayo makan. Ayo, saya temani. Tidak, aku tidak lapar.
Kau mau kemana, Kakang? Aku mau tidur. Aku mau tidur di luar saja. Kau tidur di dalam bersama Panji. Mengapa begitu, Kakang? Ada apa? Ada apa, Kakang? Mengapa kau harus tidur di luar? Jangan begitu, Kakang. Aku tidak enak kalau sikapmu begitu. Sudahlah. Kau tidak perlu merasa tidak enak. Apa salahnya tidur di luar? Meisin bangun agak kesiangan. Semalam dia gelisah. Dia hampir tak bisa tidur. Tapi dia tidak berani untuk membangunkan Arya Kamandanu yang tidur di emperan gubuk. Mendadak Meisin terkejut. Ada selembar daun lontar yang berisi tulisan tergeletak di atas balai bambu. Meisin, aku pergi untuk menghilangkan kegelisahan hatiku. Kau tidak perlu cemas. Aku akan segera kembali. Aku hanya pergi untuk menenangkan pikiranku yang sedang kacau. Kau jangan pergi kemana-mana. Kutitipkan Panji Ketawang padamu. Arya Kamandanu. Kakang Kamandanu. Kakang Kamandanu. Bibi, mengapa Bibi menangis? Bibi, mengapa Bibi menangis? Mengapa menangis, Bi? Tidak apa-apa, Panji. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada apa-apa, mengapa Bibi menangis? Sudahlah, Panji. Kau tidak akan mengerti. Saya tahu. Setelah membaca tulisan itu tadi, Bibi lalu menangis. Tulisan itu, bukankah Paman Kamandanu yang menulis, Bi? Sudahlah. Lebih baik kau ke belakang sana untuk membersihkan badanmu, Panji. Paman Kamandanu pergi ya, Bi? Iya. Pamanmu pergi. Tapi katanya hanya sebentar kok. Kita tunggu saja. Barangkali malam nanti pamanmu sudah akan kembali. Meisin sangat sedih. Selama ini dia sangat mendambakan bisa hidup bersama lagi dengan suaminya. Tapi agaknya Arya Kamandanu masih belum bisa menerimanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah akhirnya Arya Kamandanu akan kembali lagi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.